Oke guys, ini salah satu pengurus dan anggota dari Haji. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol dikit ya guys. Dengan Mas, jenenge siapa Mas? Andre Andre. Andre Kurniawan. Oke, gimana ya? Oke. Eh, ini kita begini aja guys ya, satu arah. Nah, Mas, ini kan di Jakarta ya khususnya eh, pengunjung planetarium Jakarta. Nah, kalau pas kebetulan orang-orang ini lagi jalan kayak saya gini ya, kebetulan jalan-jalan ya, jalan-jalan terus tahu-tahu nemu kok ini kegiatan apa gitu. Nah, ada tulisan apa namanya, tulisan HAJ itu. Nah, apa dong Mas, mohon maaf Mas, di apa nih, minta tolong dijelaskan supaya kita orang umum ini pada apa namanya, pada paham ya apa sih dan apa gini gitu loh. Monggo Mas, silakan Mas, mohon maaf ya Mas. Oke, ya. Jadi HAJ itu singkatan dari Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Nah, HAJ itu adalah komunitas yang base-nya itu ada di Planetarium dan Observatorium Jakarta. Kalau misalkan teman-teman lagi jalan-jalan ke daerah Taman Ismail Marzuki, terus ketemu sama acara kita di Taman Ismail Marzuki, khususnya ya di Planetarium dan Observatorium Jakarta, itu teman-teman boleh hadir di acara kita karena kita punya acara-acara yang memang kadang diadakan di Taman Ismail Marzuki, di Planetarium dan Observatorium Jakarta. Salah satunya adalah yang mungkin hari ini lagi dilaksanakan, yaitu pertemuan rutin Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Seperti itu. Pertemuan rutinnya juga banyak temanya, nggak cuma satu. Yang hari ini yang kita bahas adalah tentang astrofotografi. Nanti di minggu-minggu berikutnya atau bulan-bulan berikutnya ada pertemuan-pertemuan dengan tema-tema yang berbeda. Nah, kalau teman-teman mau tahu tentang kegiatan kita, karena kegiatan kita itu bukan cuma pertemuan rutin, ada workshop, ada star party, ada kegiatan-kegiatan lain yang memang mendorong dunia keastronomian. Nah, kalau teman-teman mau tahu tentang kegiatan-kegiatan dari HAJ, teman-teman boleh kunjungi Instagram kita di haaj.84. Nah, di situ semuanya sudah ada informasi-informasi mengenai kegiatan HAJ. Jadi teman-teman bisa datang ke planetarium, ketemu sama teman-teman HAJ, belajar bareng tentang astronomi. Seperti itu. Oh, oke. Makasih HAJ. Itu apa, kepanjangan apa tadi? Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Oh, Iya. berarti khusus untuk orang-orang yang berlatar belakang pendidikan astronomi dong, atau ilmu tentang eksak apa ilmu begitu dong. Loh, bagaimana dengan kita-kita yang awam? Apakah boleh dan bisa? Nah, ya. Jadi nggak usah panik, nggak usah khawatir buat teman-teman yang bukan orang astronomi gitu dalam tanda kutip. HAJ itu terbuka buat siapa aja, dari anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan sampai kakek nenek juga boleh main ke HAJ. Karena kita adalah komunitas ya, jadi kita kan ada komunitas kan Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Bukan berarti kita amatiran ya, tapi berarti kita bukan profesional seperti itu. Jadi latar belakangnya apapun boleh datang ke sini. Contoh kayak saya latar belakangnya biologi, tapi saya suka astronomi. Nah, jadi saya main ke sini kayak gitu. Saya main di sini sampai akhirnya bisa jadi pengurus kayak gitu. Nah, jadi teman-teman yang mau latar belakangnya seni, mau latar belakangnya bahasa atau apapun itu, tapi suka dengan astronomi, boleh main ke sini. Kita belajar bareng tentang astronomi. Jadi nggak usah khawatir buat teman-teman yang latar belakangnya bukan astronomi, seperti itu. Oke, berarti dasarnya hobi. Hobi, betul. Oke. Nah, kemudian kayak acara seperti ini itu waktunya biasanya kapan gitu, Mas? Oke, kalau pertemuan rutin seperti hari ini, itu pasti di hari Sabtu, kita nyari weekend, dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah, untuk tanggal-tanggalnya, tadi seperti saya sudah bilang, kalian bisa cek di Instagram kita di haj.84. Nanti jadwalnya akan di-upload di sana, posternya juga ada. Nah, teman-teman nanti tinggal registrasi, terus datang deh ke sini. Seperti itu. Oh gitu. Oke. Makasih banyak nih atas penjelasan singkatnya ya. Seperti itu. Nah,
namanya peneropongan bintang ya. Pokoknya saya bukan peneropongan bintang, tapi peneropongan benda langit ya. Gitu. Nah, apa namanya, tentunya ya memakai teleskop dong ya. Gitu. Nah, nanti apa namanya, kan orang awam juga pengen tahu apa namanya teleskop itu seperti apa aja sih gitu ya. Itu bisa minta tolong masnya nanti gimana gitu ya, apa namanya bila diperkenankan, oh ini teleskop ini seperti ini, teleskop ini seperti ini, minta tolong ya mas ya. Boleh, nanti setelah ISOMA kalau misalkan cuacanya memungkinkan, tidak hujan, tidak mendung, kita akan buka teleskop di dak atas, kita akan coba observasi benda langit. Tapi kalaupun memang hari ini mendung, nanti kita akan ada workshop astrofotografi. Jadi nanti teman-teman bisa ikut workshopnya lewat virtual. Nanti kita sediakan teleskopnya, kita kasih tahu ini teleskop jenis apa, lalu bagaimana cara penggunaannya, lalu bagaimana ketika diaplikasikan menggunakan astrofotografi, seperti itu. Oke, terima kasih banyak banyak ya mas ya. Nah, nanti kita dikawal sama Mas apa tadi? Andre. Mas Andre ya. Kita culik dulu Mas Andre buat ngajak kita jalan-jalan nih. Oke guys. Oke. Thank you. Terima kasih. Oke guys, sekarang kita lihat dari teman-teman di HAJ atau Himpunan Astronomi Amatir Jakarta untuk workshop perakitan teleskop ya. Ya, oke baik teman-teman semua. Ini adalah beberapa bagian dari teleskopnya. Pertama ini ada tripodnya. Tripodnya tentunya yang lebih besar daripada tripod kamera yang seperti ini ya. Karena beban yang dimakan oleh tripod ini tentunya jauh lebih berat. Kalau misalnya kita lihat tabungnya, tentunya tabungnya cukup besar. Pertama-tama seperti tadi ini ada bagian tiang teleskop, tripod teleskop karena ada tiga, satu tiang monopod tidak. Selanjutnya untuk menempatkan teropongnya kepada kaki ini kita perlu mounting tempat di mana kita bisa mengarahkan teleskopnya. Untuk mounting ini jenisnya adalah ekuatorial, di mana untuk ini mountingnya adalah ekuatorial. Kalau misalnya kita lihat untuk ekuatorial nanti mungkin bisa diperagakan langsung bagaimana pergerakannya. Kalau misalnya saya sampaikan sekarang pergerakannya ekuatorial itu mungkin agak sulit ya, nanti aja. Kalau misalnya satunya ada azimut altitude, di mana dia gerakannya atas bawah kanan kiri. Sebetulnya agak lebih mudah dimengerti kalau misalnya atas bawah kanan kiri, tapi kalau misalnya untuk ini akan ternyata cukup mudah juga digunakannya. Nanti kita lihat ya untuk pengarahannya. Nah sekarang ini untuk mountingnya dipasangkan ke tripod. Jadi bagian yang terpasang ada tripod dan mounting. Oke, selanjutnya kita memasang yang namanya aksesori tray. Seperti namanya ini tempat untuk menaruh aksesoris, di mana kita jadi bisa menaruh eyepiece, menaruh beberapa part teleskop dan lain-lain. Dan juga fungsi lainnya adalah untuk menjaga agar tripodnya tetap kakinya dalam posisi yang seharusnya. Kalau misalnya kita lihat tripod yang ini, kita lihat kalau misalnya digeser sedikit, kita senggol, itu bisa dia seperti ini kolaps ya, kolaps ke dalam, dan tentunya ketika hal ini terjadi jadi tidak stabil dan ini jatuh. Jadinya
Kalau misalnya pakai aksesori tray itu, karena ada besi penahannya, jadinya tidak akan kolaps ke dalam, tidak akan masuk ke dalam untuk bagian tripodnya. Selanjutnya yang dipasangkan di sini ada tiang bandul, tempat di mana kita menaruh bandul dari teleskop ini. Bandulnya gunanya adalah untuk sebagai penyeimbang dari beban tabung teleskop yang berada di atas. Jadi tentunya bandulnya ada di bawah, tabung teleskopnya ada di atas. Nah, ini adalah bandulnya, cukup berat. Berapa kilo kira-kira ya? Ini 5 kilo sepertinya. Ada yang mau coba pegang? Silakan. Maju. Ya, aku juga punya teleskop sih. Oh, berat banget, lebih berat daripada yang punya. Iya, cukup berat memang ya. Karena memang ini digunakan untuk menyeimbangkan berat dari teleskopnya. Jadi semakin besar teleskopnya, tentunya akan semakin besar juga bandulnya. Dan bandul ini khas untuk teleskop yang menggunakan mounting ekuatorial. Oke, selanjutnya adalah memasang bandul. Nah, di sini teman-teman perlu memperhatikan ada faktor yang sangat penting untuk diingat. Kalau misalnya kita lihat waktu Kak Andre memasang teleskopnya, yang dipasang ini langkah memasangnya bukanlah langkah yang sembarangan. Kalau misalnya kita lihat pertama kan dari bagian tripodnya, lalu habis tripod aksesori tray. Gunanya biar kalau misalnya tripodnya goyang tidak jatuh tentunya. Jadi itu sangat perlu dipasang. Selanjutnya ada mounting, karena mounting adalah tempat di mana kita menaruh teleskopnya. Jadi kita perlu menaruh mounting. Ketika setelah mounting, kita bisa langsung taruh teleskop di atasnya. Tapi yang terjadi kalau misalnya kita taruh teleskop di atasnya dengan tidak ada pemberat di bagian bawah, hasilnya kan berat di atas. Ketika berat di atas akan jeger, jatuh ke bawah. Dan tentunya akan sangat buruk untuk teleskopnya karena teleskopnya jatuh tentunya merusak teleskop yang cukup sensitif. Baik, selanjutnya yang dipasang adalah tabung di sini. Oh, gede banget. Iya, gede ya tabung teleskopnya. Tabung teleskop ini untuk spesifikasinya ini memiliki panjang fokus 1000 mm. Jadi kalau misalnya lensanya 1000 mm ya, jadi sangat panjang. Gampangnya zoomnya besar. Itu untuk masalah penyebutannya ya. Kalau misalnya teknisnya 1000 mm. Selanjutnya untuk diameternya seberapa lebar lensa yang dapat menangkap cahaya. Kalau misalnya di kamera itu seperti aperture ya. Kalau misalnya di lensa aperture-nya itu 120 mm. Jadi 12 cm, cukup besar. Semakin besar akan semakin banyak cahaya yang bisa masuk terkumpulkan pada penangkap gambar. Bisa pakai mata kita tentunya, atau bisa juga pakai kamera. Jadi itu adalah untuk bagian teleskopnya. Nah, teleskopnya tentunya kalau misalnya kayak gini doang nggak bisa kita pakai juga. Perlu ada aksesoris-aksesoris lainnya yang perlu kita tambahkan. Di sini ada aksesoris yang bernama finder scope atau finder scope holder, tempat menaruhnya finder scope. Dimana di sini di tempat itu kita akan menaruh finder scope sebuah. Ini mau langsung nempel kamera ya? Pakai yang flip mirror enggak? Enggak ada. Kata Nah, ya, ini adalah tempat untuk menaruh lensa, bukan lensa, menaruh teropong kecil yang gunanya adalah untuk mengarahkan kamera kita, mengarahkan teleskop kita. Teropongnya kira-kira terlihat seperti ini. Di tengahnya ada simbol X atau tanda plus, di mana yang bagian tengah itu adalah bagian tengah juga untuk teleskop. Tapi tentunya sebelum itu ada proses yang pertama aligning, di mana kita menyesuaikan tengah dari finder scope dan tengah dari teleskopnya. Selanjutnya, yang tadi dipasang
untuk bagian ini adalah bagian namanya flip mirror. Kalau misalnya pada umumnya ini pakai diagonal mirror untuk mengamat biasanya. Kalau ini ada sebuah, misalnya kita bisa lihat ini dia memantulkan cahaya, jadinya kita bisa melihatnya seperti ini. Karena teleskop kalau misalnya langsung dipasangkan dengan eyepiece di bagian belakangnya, kalau misalnya mengarahnya ke atas, kita akan sangat kesulitan dalam mengamatinya. Jadi diagonal mirror gunanya adalah untuk memudahkan kita dalam mengamat saat menggunakan teleskop. Lalu selanjutnya, di sini kita bisa lihat ada dua lubang yang gunanya adalah yang satu, oh ya, ini bukan diagonal mirror, ini beda lagi. Ini adalah flip mirror namanya. Dia bisa flip di antara dua lubang. Yang pertama, di sini ada tempat di mana kita bisa menaruh kamera. Jadi tempatnya kamera, dan yang di sini ini adalah tempat eyepiece di mana kita bisa mengamat langsung menggunakan mata kita. Jadinya enaknya kalau misalnya pakai flip mirror, kita bisa pertama lagi pengen ngamat pakai teleskop, kita bisa flip jadi ke teleskop. Lalu ketika pengen ngamat pakai mau motret, kita bisa flip lagi langsung, bukan kayak gini ya, langsung kita bisa foto. Untuk kameranya, ya. Nah, ini adalah kameranya. Saya pakai 4000D untuk mendemonstrasikannya. Dan ini dipasang kepada teleskopnya menggunakan alat ini yang bernama T-ring. T-ring ini berguna untuk mengadaptasi bagian mengadaptasi kamera kepada teleskop. Nah, kita putar sampai ada bunyi klik. Ketika sudah, kita bisa langsung pasang ke teleskop. Ketika dipasangkan ke teleskop, kita jadinya menggunakan teleskop ini yang panjang fokusnya besar dan juga diameternya lebar, panjang fokusnya panjang dan diameternya lebar, menjadi lensa untuk kamera kita. Jadi contohnya kalau awalnya lensa kamera yang saya gunakan seperti ini hanya 50 mili. 50 mili itu rata-rata mata manusia melihatnya 50 mili. Ini kita pasangkan ke lensa yang 1000 mili untuk milimeternya. Jadi jauh lebih dekat zoomnya dibandingkan dengan lensa yang biasa atau lensa lainnya. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada lensa bawaan dari kameranya, Canon biasanya untuk seri DSLR-nya 1855 ya, atau ada 18135. Nah, ini adalah salah satu trik ya, kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya kameranya jatuh, dia akan tertahan oleh ini. Jadi itu sebuah lapisan keamanan saja untuk menambah ketenangan kita saat memotret. Jadinya ya mungkin lebih tenang, walaupun kalau misalnya kita lihat mungkin bakal kepentok teleskop juga, tapi ya mungkin yang penting nggak kena, iya setidaknya nggak langsung jatuh ke bawah. Tapi sebetulnya kalau misalnya bawahnya rumput, lebih buruk yang mana kak? Jangan sampai ya, jangan sampai punya pengalaman. Tapi selama ini saya nggak pernah ada pengalaman teleskop jatuh dari tripod ya untungnya, atau kamera jatuh dari teleskop. Oke, selanjutnya ketika semua bagiannya sudah dipasang, sekarang dilakukan yang namanya balancing atau penyeimbangan. Kalau misalnya kita lihat kan di sini ada bagian tabung, di mana ada aksesoris kamera, aksesoris finder scope dan lain-lain, dan di sini ada bandul. Bagaimana caranya agar waktu kita memegang teleskopnya, waktu mengarahkan semuanya halus, tidak berat ke satu sisi tidak berat ke satu sisi. Kalau misalnya kita lihat sekarang beratnya di bagian sisi tabung, berarti ada yang harus kita lakukan untuk memindahkan, untuk menyeimbangkan berat dari tabung ini oleh bandul. Kira-kira gimana caranya? Ya, tentunya caranya adalah dengan kita kunci dulu semuanya. Kita kembalikan ke posisi semula teleskopnya,
dan kita geser bandulnya ke bawah. Ketika bandulnya sudah geser ke bawah sedikit, kita coba tes lagi. Dan kalau misalnya kita lihat sudah lebih seimbang. Tapi sepertinya masih terlalu berat di bagian tabungnya. Jadi proses yang kita ulang lagi, kita kembalikan ke posisi rumah dan kita ulang lagi bandulnya tipis saja sedikit ke bagian bawah sampai sudah terbuka. Nah, ini yang penting kan kalau misalnya tadi bisa dilihat teleskopnya bisa gini ya, kanan kiri, bukan cuma seperti ini. Dan itu tentunya dikunci agar proses dalam balancingnya lebih mudah. Dan kita bisa lihat untuk balancingnya sudah berhasil, sudah selesai. Dan sekarang yang di balancing adalah bagian tabungnya terhadap dirinya sendiri. Nah, kita bisa lihat sangat berat di bagian sini, di bagian yang ada kamera dan ada finder scope. Metodenya sama dengan yang tadi, di mana kita bisa memajukan sedikit tabungnya ke arah yang terlalu ringan. Ya, untuk menyeimbangkannya, kita buka dua pengunci yang dia mengunci teleskopnya sedikit. Lalu kita majukan, dibukanya memang tidak sampai teleskopnya terbuka total ya. Itu adalah ring atau gelang penguncinya tidak sampai terbuka total. Jadi cukup longgar saja sampai bisa agak maju. Dan memang ketika melakukan ini, Kak Andre ini memang sudah sangat biasa dan sudah sangat jago dalam merakit teleskopnya. Karena beliau memiliki satu unit teleskop ini yang sama di rumah. Oh, punya Haji. Ya baik. Ya, intinya adalah Kak Andre ini sudah terbiasa jadi terlihat mudah. Kalau misalnya teman-teman yang mungkin baru pertama kali balancingnya bisa sampai 1 jam atau bahkan 2 jam dalam geser-geser balancingnya. Waktu geser ke depan ternyata terlalu banyak ke depan, geser ke belakang terlalu banyak ke belakang, dan seterusnya. Tapi karena Kak Andre sudah biasa, iya, hasilnya jadi cukup mudah dan cukup cepat. Oke, baik. Nah, ini seperti ini sudah jadi ya, sudah kita bisa tinggal mengamat. Kita buka tutup teleskopnya dan kita bisa langsung arahkan teleskopnya ke benda langit. Oh ya, namun sebelum itu ada satu proses lagi yang kita perlu lakukan, yaitu namanya aligning. Yang mungkin hari ini, yang mungkin di sini kita tidak terlalu bisa lakukan ya. Yaitu, bisa ya? Ya, yang kita bisa lakukan adalah mengarahkan teleskop ini ke arah benda jauh. Kita lihat di eyepiece ini bagian ini ya, bagian kita mengintip teleskopnya. Kita lihat ke bagian benda yang jauh, misalnya lampu itu, titik itu kita amati, satu titik itu, lalu kita taruh di tengah. Selanjutnya, kita buka finder scope-nya, kita lihat di finder scope-nya, dan biasanya benda itu tidak akan ada di tengah. Karena waktu kita memasang, ada 3 baut atau 2 baut pada ini ya, yang bisa kita putar untuk mengatur kanan kiri atas bawahnya dari arah finder ini. Hasilnya ketika kita sudah mendapatkan bendanya di tengah, kita lihat di finder, kita putar-putar sedikit dan kita bikin benda yang ada di finder ini berada di tengah juga. Begitu. Jadi hasilnya dengan benda yang berada di tengah, kita jadi bisa mendapatkan hasil di mana kita mau melihat misalnya bulan. Kita arahin bulan pakai finder ini. Karena kenapa pakai finder? Karena pakai finder jauh lebih mudah nyari bendanya. Karena luas pandangannya. Tapi cukup zoom. Jadinya kita lebih mudah saat mengamatnya. Ketika pandangannya luas, hasilnya adalah kita jadi bisa melihat, mensurvei, bisa dibilang ya, area yang lebih lebar. Kalau misalnya areanya sempit seperti teleskopnya, kita langsung dengan teleskop, hal itu akan lebih sulit. Begitu. Jadinya kalau misalnya bulan kita lihat menggunakan findernya dan bulannya sudah di tengah di finder, kalau sudah align harusnya untuk di teleskopnya sendiri sudah di tengah juga. Jadi itulah kenapa aligning itu sangat penting ketika kita menggunakan teleskop.
Baik, sepertinya itu saja untuk masalah penggunaan teleskopnya secara biasa ya. Selanjutnya, kalau misalnya kita bisa lihat di sini ada kamera dan kita memang bisa memotret menggunakan teleskop, menggunakan kamera DSLR yang dipasangkan kepadanya. Namun, untuk yang kalau misalnya kita lihat tadi di slide ya, yang hukum 500 atau aturan 500, itu tetap juga teraplikasikan pada teleskop ini. Kalau misalnya kita lihat dengan panjang fokus 1500 dibagi 1000, kira-kira dapat berapa detik? Berapa detik Kak? 500 dibagi 1000? 0,5. Nah ini yang kita pasang ke kamera. Kita pasang ke kamera, kita putar sampai klik, dan itu adalah bearingnya. Lalu ini adalah adaptornya. Berarti ini harus dirapin ke daringnya, baru nanti di kayak gini. Baru nanti kameranya bisa dipakai. Jadi memang teleskop ini beberapa aksesorisnya ada banyak modulnya, mungkin bisa dibilang modular ya. Jadi untuk tabungnya mungkin memang satu, tapi menggunakan tabungnya ini bisa dengan banyak cara. Ada yang memasang full head atau kepala tripod ya, gitu kan, kepada polanya. Kita putar seperti ini sampai kencang, sudah. Kita taruh di polanya kembali ke tempat semula. Kita putar bautnya. Oke, terima kasih. Diputar bautnya. Kalau misalnya sudah kuat, kita bisa lihat hasilnya jadi seperti ini. Selanjutnya yang kita bisa lakukan adalah kita memasangkan kamera kepada pola ini. Kita memasangkan kamera ke pola ini. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya teman-teman pasang di, kalau misalnya teman-teman kameranya berat, tentunya mungkin akan menggunakan polari. Tapi kalau misalnya kameranya ringan, sebenarnya tidak masalah. Bisa kita langsung pasang seperti ini. Nah, polari ini memang ada instrumen yang sangat sensitif. Jadi kalau misalnya kita geser sedikit saat pemasangannya, dia akan geser juga pada saat trackingnya, pada saat tracking langit, begitu. Karena saat tracking langit, dia tidak peduli kita tuh berada di mana. Kalau misalnya teleskop robotik, kita bisa mengkalibrasinya. Kita sesuaikan posisi kita mungkin agak miring sedikit. Kita kasih tahu ini bintangnya ada di tengah, harusnya ada di sini. Terus kita kalibrasi dengan beberapa bintang. Hasilnya kita jadi bisa mendapatkan foto di mana bisa mendapatkan hasil di mana trackernya waktu kita memotret jadi lebih sesuai. Kalau misalnya pada ini dia hanya motor yang bergerak saja, jadi dia tidak peduli dia berada di mana. Nah, ketika sudah dipasang, sekarang kita arahkan teleskopnya, kameranya. Oke, terima kasih. Kita arahkan kameranya ke arah yang kita inginkan. Pada kasus ini misalnya saya ingin mengarahkan arah sana, benda kita ada di sana. Oke, kita kencangkan dulu bautnya. Lalu sekarang kita bisa langsung pasang ke dudukan tripod. Ya, kita pasang ke dudukan tripod di sini. Oh ya, tripodnya teman-teman pastikan kalau misalnya memang sudah pengen polari dan kalau misalnya pengen pakai polari yang sestabil mungkin, karena itu tentunya mendukung hasil yang lebih baik. Begitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa opsi untuk bagian pengoperasiannya. Ada bagian lampu mungkin nggak kelihatan ya. Ini ada mode bintang. Mode bintang itu mode yang kita inginkan karena dia akan men-tracking bintang sesuai dengan yang kita inginkan. Baik, sekarang kita akan langsung pasang ya pada tripod. Dan ketika kita pasang tripod, seperti biasa memasangnya.
Kita pastikan sudah benar pengarahannya, sudah sesuai. Oke, sekarang kita siap untuk mengarahkan kamera kita ke arah yang kita inginkan. Apakah siap? Tentunya belum.